Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, untuk materinya silakan disimak video berikut. Nah, dalam video kali ini saya masih membahas di tema 4, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah hewan. Nah, di sini sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terbagi menjadi 2. Nah, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Apa itu peredaran darah tertutup? Nah, peredaran darah tertutup yaitu darah itu tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih lambat. Kalau peredaran darah terbuka yaitu darah itu selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih cepat. Nah, beberapa hewan yang akan kita pelajari hari ini yaitu serangga, kemudian yang kedua ikan, selanjutnya ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah serangga. Nah, ini adalah gambar dari serangga. Pembuluh darah dari serangga ini ada di sini. Nah, yang merah-merah ini yang berbentuk gelembung ini adalah jantung pembuluh. Nah, di sini sistem peredaran darah serangga itu termasuk dalam peredaran darah terbuka. Kenapa? Karena sistem peredaran darah pada serangga itu tidak melalui pembuluh darah. Kemudian di sini darah belalang ini disebut sebagai hemolimfa karena dia tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah pada serangga itu tidak berwarna merah. Nah, di sini sistem peredaran darah pada serangga tersusun atas pembuluh yang berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung. Nah, ini berbentuk gelembung-gelembung. Yang di tengah ini adalah jantung pembuluh. Nah, jalannya peredaran darah pada serangga yang pertama adalah darah dari jantung pembuluh, kemudian diedarkan ke sel tubuh. Selanjutnya masuk ke jantung pembuluh. Jadi dari jantung pembuluh kemudian masuk ke sel tubuh, kemudian akan kembali ke jantung pembuluh. Nah, yang diedarkan ke seluruh tubuh atau ke sel tubuh ini adalah darah yang mengandung oksigen. Sedangkan darah yang berasal dari sel tubuh yang menuju ke jantung pembuluh ini mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nah, selanjutnya adalah ikan. Nah, ini adalah peredaran darah pada ikan. Jadi di sini ada kapiler insang, kapiler badan, dan di sini ada jantung. Nah, di sini kapiler insang. Di sini yang sebelah sini adalah kapiler badan. Nah, ikan itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, jadi dia sudah melalui pembuluh. Kemudian peredaran darah ikan ini disebut peredaran darah tunggal. Kenapa disebut peredaran darah tunggal? Karena di sini darah melewati jantung itu hanya 1 kali. Jadi 1 kali peredaran. Nah, di sini jantung ikan itu terbagi menjadi 2, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Antara serambi dan bilik, jadi di tengah-tengahnya ini terdapat katup yang berfungsi untuk mengalirkan darah. Nah, bagaimana jalannya sistem peredaran darah pada ikan? Yang pertama, ini darah dari seluruh tubuh mengandung CO2. Jadi darah yang mengandung CO2 di sini akan dibawa ke insang. Nah, di dalam insang ini terjadi pertukaran udara, yaitu CO2 ini bertukar dengan O2. Selanjutnya, darah yang berasal dari insang ini kan mengandung O2
karena sudah ada pertukaran tadi. Jadi mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Kemudian darah dari insang ini dibawa ke seluruh tubuh. Nah, jadi jalannya darah dari jantung ini dibawa ke kapiler insang. Ini mengandung CO2. Kemudian dari sini terjadi pertukaran udara. Setelah terjadi pertukaran udara, oksigen dan sari-sari makanannya dibawa ke kapiler badan. Selanjutnya kembali ke jantung. Hewan selanjutnya adalah amfibi. Nah, contohnya adalah kata. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada kata. Kata ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada kata ini disebut peredaran darah ganda. Kenapa disebut peredaran darah ganda? Karena sistem peredaran darah pada kata itu melewati jantung 2 kali. Nah, di sini jantung kata ini terbagi menjadi 3 ruang, yaitu serambi kiri, kemudian serambi kanan, dan 1 bilik. Jalannya sistem peredaran darah pada kata. Jadi darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau karbon dioksida ini mengalir ke serambi kanan. Selanjutnya dari serambi kanan dibawa ke bilik. Kemudian dari bilik darah dipompa menuju paru-paru. Kemudian dari paru-paru darah ini tadi kan membawa CO2. Di paru-paru ini terjadi pertukaran udara. Jadi pertukaran udaranya dari CO2 ke O2. Jadi darah yang berasal dari paru-paru ini mengandung O2 atau oksigen. Kemudian kembali ke serambi kiri. Dari serambi kiri kemudian menuju ke bilik untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi yang diedarkan ke seluruh tubuh ini mengandung oksigen atau O2. Selanjutnya reptil. Nah, ini adalah salah satu. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada reptil. Nah, di sini hewan reptil memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Nah, jantung reptil ini terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri dengan sekat yang belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran darah. Jadi sekat antara bilik kanan dan bilik kiri ini masih belum sempurna. Nah, jalannya sistem peredaran darah pada reptil yaitu darah dari seluruh tubuh ini mengandung CO2. Kemudian dibawa ke serambi kanan. Nah, ini dibawa ke serambi kanan. Selanjutnya dibawa ke bilik kanan dan kiri. Kenapa bilik kanan dan bilik? Karena di sini masih belum sempurna sekatnya. Selanjutnya dibawa ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran udara, yaitu dari CO2 ke O2. Kemudian darah yang mengandung O2 dari paru-paru ini dibawa menuju serambi kiri. Dari serambi kiri dibawa ke bilik kiri dan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Hewan selanjutnya yaitu apes. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada apes. Kalau sistem peredaran darah pada apes, ini sekatnya atau katupnya ini sudah sempurna. Nah, apes memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Nah, di sini jantung apes ini terdiri dari 4 ruang, sama seperti reptil tadi. Hanya saja di sini biliknya itu sudah terpisah. Jadi bilik kanan dan bilik kiri itu sudah terpisah karena sekatnya sudah sempurna. Nah, di sini jantung apes terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jalannya peredaran darah pada apes atau burung, yaitu yang pertama darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 kemudian dibawa ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya oleh bilik kanan ini dipompa ke paru-paru. Dari paru-paru terjadi pertukaran udara. Nah, sehingga darah yang keluar dari paru-paru ini mengandung oksigen. Selanjutnya
menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri dibawa ke bilik kiri dan selanjutnya oleh bilik kiri dipompa menuju ke seluruh tubuh. Itu sistem peredaran darah pada apes. Selanjutnya mamalia, ini yang terakhir. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Kemudian jantung mamalia ini terbagi menjadi 4 ruang, jadi sudah sama seperti apes, sudah ada sekatnya. Jadi jantungnya ada 4, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian jalannya peredaran darah pada mamalia, yang pertama adalah darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 kemudian dibawa ke serambi kanan, kemudian mengalir ke bilik kanan, dari bilik kanan dipompa menuju paru-paru. Di sini terjadi pertukaran udara. Kemudian darah yang mengandung oksigen itu dibawa ke serambi kiri. Dari serambi kiri kemudian dibawa ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini darah itu dipompa menuju ke seluruh tubuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Ini tugasnya, silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Bagaimana penjelasan di video tadi? Sudah dapat dipahami kan? Nah, kalau sudah dapat dipahami, silakan dikerjakan tugasnya. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sekian dari Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.